Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya Syarifatul Munawwarah akan menghadirkan berita teraktual dan terpercaya. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia selama berbulan-bulan mengakibatkan Indonesia mengalami resesi. Pada tanggal 5 November 2020, Indonesia telah resmi mengalami resesi pada kuartal ketiga. Resesi merupakan kondisi ketika produk domestik bruto atau GDP menurun atau pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Resesi dapat diartikan juga sebagai penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Beberapa sektor yang terkena dari adanya dampak resesi. Yang pertama, sektor pertanian. Yang kedua, sektor industri. Yang ketiga, sektor perdagangan, dan lain sebagainya. Saya telah mewawancarai salah satu sektor yang terkena dampak dari adanya resesi, yaitu UMKM di bidang batik yang berada di Masaran, Sragen, Jawa Tengah. Mari kita simak wawancara berikut. Nah, di sini saya sedang bersama dengan narasumber yaitu Mbak Nana, seorang pengrajin batik yang berasal dari Masaran. Mbak, menurut Mbak sendiri, pandemi COVID-19 ini kan apa itu terjadi selama berbulan-bulan. Nah, apa dampaknya terhadap ini usaha Mbak? Ya penurunan Mbak awalnya. Penurunan omset. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak setelah lebaran udah mulai kecil, udah mulai aktif. Berarti pas awal pandemi COVID-19 itu tutup sementara ya Mbak? Untuk omsetnya juga mengalami penurunan Mbak? Iya, pas awal-awal penurunan Mbak, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai stabil. Kira-kira itu penurunannya secara signifikan apa gimana Mbak? Iya Mbak, drastis. Penurunannya langsung nggak ada masukan selama 2 bulan. Berarti sponsor pun gitu nggak ada Mbak ya? Ya ada Mbak, cuman ya sedikit-sedikit nggak ada. Biasa paling cuma pembeli bijian. Kan biasanya grosiran, jualnya kan bagian. Berarti pada saat itu para pedagang yang biasanya ngambil batik dari sini itu ya Mbak? Nggak ada ya Mbak? Nggak ada, betul. Nggak berani nyetok Mbak mereka. Karena kondisi pembeli kan juga jarang mungkin ya. Dia nggak ada yang berani nyetok, habisin stok yang lama. Ya, berarti Ya harapannya sih segera normal kembali Mbak. iya, soalnya ini kan Indonesia juga udah mulai Mengalami pertumbuhan udah berbulan-bulan. dampak dari adanya resesi yaitu daya beli masyarakat turun. Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja atau pengangguran. Ketika masyarakat terjadi pengangguran, maka penjualan akan melambat. Karena masyarakat lebih mementingkan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder. Ketika penjualan melambat, maka arus kas akan tersendat. Ketika arus kas tersendat, maka pabrik akan melakukan peminjaman modal. Tetapi pada saat peminjaman modal terjadi kendala, mengakibatkan bisnis mengalami gulung tikar. Pemerintah telah berusaha mengembalikan perekonomian Indonesia. Salah satunya melalui program pemberian dana kepada UMKM. Akan tetapi, banyak UMKM yang belum mendapatkan dana tersebut. Solusi atau saran menurut saya kepada pemerintah diantaranya, yang pertama, memberikan sosialisasi kepada UMKM terkait program tersebut. Yang kedua, mempermudah persyaratan pengajuan dana tersebut. Dengan demikian, solusi tersebut dapat menghindarkan Indonesia dari adanya resesi ekonomi. Sekian wawancara saya bersama Ibu Nana, yaitu salah satu sektor industri yang terkena dari dampak adanya COVID-19 dan mengalami resesi perekonomian. Terima kasih.